Pada suatu hari, seorang raja bernama Prabu Anglingdarma yang merupakan raja dari kerajaan Malawapati sedang berburu. Sang raja memergoki istri gurunya yang bernama Nagagini sedang berselingkuh dengan seekor ular tampar. Prabu Anglingdarma pun kemudian menarik busurnya untuk membunuh ular jantan itu. Namun, tanpa sengaja, ekor Nagagini juga ikut terluka. "Kurang ajar kau Anglingdarma, kau akan aku adukan kepada Kakang Naga Bergola," seru Nagagini. Nagagini pun pulang dengan menyusun laporan palsu. Dia ingin agar suaminya membalas dendam kepada Anglingdarma. Setelah mendengar laporan istrinya, Naga Bergola lalu menyusup ke dalam istana Malwapati. Di sana, dia mendengar Anglingdarma sedang membicarakan perselingkuhan Nagagini. Sang naga pertapa itu pun sadar kalau ternyata istrinya yang salah. Naga Bergola lalu muncul. Dia meminta maaf kepada Anglingdarma sekaligus ingin segera moksa. "Aku telah bersumpah lebih baik mati daripada dikhianati seorang istri. Aku akan laksanakan sumpahku," kata Naga Bergola. Sebelum moksa, Naga Bergola mewariskan ilmu kesaktiannya yang bernama Aji Gineng kepada Anglingdarma. Ilmu itu akan membuat Anglingdarma memahami bahasa binatang. Naga Bergola berpesan supaya warisannya dijaga dengan penuh rahasia. Kisah itu membuka episode pertama sinetron kolosal berjudul Anglingdarma pada tahun 2001. Anglingdarma mulai disiarkan lewat salah satu stasiun TV swasta hingga tahun 2005. Sinetron arahan sutradara Imam Tantowi ini pernah meraih penghargaan sebagai sinetron terpuji di Festival Film Bandung tahun 2004. Jauh sebelum kisah ini menjadi demikian populer, Anglingdarma sudah lebih dulu dikenal pada era Majapahit. Menurut Dwi Cahyono, arkeolog Universitas Negeri Malang, kisah itu muncul lebih dulu dalam tradisi lisan, kemungkinannya pada era Majapahit atau sebelum Majapahit. Pada masa Hindu-Buddha, sebagai sastra lisan, kisah itu terdapat di berbagai tempat, terutama di wilayah Jawa Timur sekarang. Nama tempat yang disebut dalam cerita dianggap sebagai awal mula wilayah itu. Yang menarik adalah klaim setting area untuk daerah tertentu. Dalam kisah yang kini dikenal luas, misalnya ada yang disebut negara Boja atau Bojanagara. Ini kemudian dianggap sebagai toponomi daerah yang kini dikenal dengan Bojonegoro. Kisah itu kemudian ditulis kemungkinan pada era Majapahit. Awalnya, kisah itu diberi judul dengan nama Arya Dharma. Tapi kemudian pada perkembangannya, kisah itu dikenal sebagai Anglingdarma. Menurut Lydia Kievan, dalam bukunya menelusuri figur bertopi dalam relief candi zaman Majapahit, Anglingdarma sekarang adalah versi bahasa Jawa modern dari kidung bahasa Jawa pertengahan. Judulnya Aji Dharma. Di luar itu, hingga kini dikenal begitu banyak versi naskah tentang Anglingdarma. Dari bentuk tertulis, kisah Anglingdarma kemudian ditransformasikan lagi ke bentuk visual. Kisah ini bisa ditemukan dalam relief candi. Meski begitu, relief cerita ini baru ditemukan di Candi Jago. Padahal, sebagai cerita, ia sudah dikenal baik dalam bentuk kidung maupun serat Anglingdarma. Versi reliefnya pun tak bisa ditentukan dengan pasti korelasinya dengan narasi manapun. Penentuan kisah relief itu hasil tafsiran Thomas M. Hunter, ahli linguistik dari Jawa kuno. Berdasarkan naskah yang tak diterbitkan, karya Bambang Sutrisno, mantan juru kunci Candi Jago. Tafsiran itu
pertama kali diungkapnya lewat seminar pada tahun 1989. Dia kemudian menuliskannya lewat makalah The Aridharma Reliefs of Candi Jago yang terbit dalam Society and Culture of Southeast Asia, Continuities and Change pada tahun 2000. Jika dibandingkan, kesamaan versi relief dengan yang dikenal sekarang hanya pada awal kisah sampai ketika Angling Dharma dibuang ke hutan. Sementara, perbedaannya begitu banyak. Yang pertama, kisah pertemuannya dengan Ambarawati, istri keduanya, diceritakan berbeda. Dalam relief, mereka bertemu di hutan. Sementara pada kisah yang kini dikenal luas, mereka bertemu di istana. Latar belakang Ambarawati juga berbeda. Dalam relief, perempuan itu adalah anak dari seorang resi yang dikutuk. Sementara, dalam versi yang lebih luas, dia merupakan putri Raja Dharmawangsa. Peran Angling Dharma yang berhasil meruat resi, ayah Ambarawati, juga tak dikisahkan dalam versi yang dikenal luas. Di versi yang banyak dikenal masyarakat, Angling Dharma juga diceritakan terkena kutuk 2 kali. Selain dibuang ke hutan, dia juga dikutuk menjadi seekor belibis. Sementara dalam relief, tak ada kisah dia berubah menjadi belibis. Paling mencolok adalah keberadaan 2 tokoh punakawan dalam relief. Ini tak ditemukan dalam versi tertulisnya. Secara keseluruhan, kisah Angling Dharma terdapat dalam 7 panel relief. Kisahnya di relief didahului dengan adegan naga jantan merayu naga betina. Di Candi Jago, relief Angling Dharma bisa ditemukan di kaki candi, tepatnya pada sisi timur laut, letaknya setelah relief Tantri Kamandaka dan sebelum relief Kuncara Karna. Kalau diurutkan, setelah cerita tantrik atau Tantri Kamandaka yang bercerita tentang binatang, kenapa ditempatkan begitu? Karena dalam kisah Aridharma itu ada kisah binatangnya. Walaupun relief Angling Dharma dipahat di Candi Jago, bukan berarti relief ini dibuat pada masa Singasari. Itu mengingat Candi Jago dibangun sebagai pendarmaan bagi Raja Singasari, yaitu Wisnuwardana. Menurut Dwi, relief ini dipahat pada bangunan yang dipugar pada masa Hayam Wuruk di Nagara Kertagama. Disebutkan bahwa Hayam Wuruk melakukan pemugaran terhadap 27 penerimaan leluhurnya. Candi Jago ini mengalami perombakan signifikan secara arsitektural. Seni pahatnya, wayang style, ini baru hadir pada masa Majapahit, jelas Dwi. Selain di Candi Jago, masyarakat banyak yang percaya kisah Angling Dharma juga terbaca di relief Candi Mirigambar. Namun, banyak ahli yang meragukannya. Di antaranya adalah arkeolog Belanda, N.G. Krom dan Knebel. Knebel dan Krom, seperti halnya saya, meragukan penafsiran bahwa relief tersebut menggambarkan Angling Dharma. Jelas Lydia. Begitulah kisah tentang Prabu Angling Dharma yang sampai kini masih menjadi pertanyaan. Apakah tokoh ini benar-benar nyata atau hanya mitos belaka? Bagaimana menurut Anda? Terima kasih Anda terus bergabung dengan Tinta Pena di Anong-Anong TV. Sampai jumpa di edisi menarik lainnya. Salam Meduluran.